Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ideo Made Sutarana, absen 54, kelas A2 Bangli. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi kelas 4 SD, yaitu materi IPS yang berjudul Upaya Membangun Masyarakat yang Beradab. Di sini saya sedang bersama adik saya. Dia akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Nama saya Idewayu Madi Karisa Pramadita, asal sekolah SD 5 Penenjauan, kelas 4 SD. Ya. Baik, di sini saya akan langsung memulai pemaparan materi dari saya. Yang pertama itu ada pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat, atau suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, norma ini dibuat oleh manusia untuk manusia. Yang kedua ada pengertian adat istiadat. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Nah, ini artinya adat istiadat ini tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk diakui dan dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Apakah sudah mengerti? Sudah. Ya. Di sini kakak akan menyampaikan beberapa contoh norma atau contoh adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita. Yang pertama yaitu mengucap permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan kedua orang tua ketika akan pergi sekolah. Yang ketiga ada tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat ada tidak duduk selonjoran di depan orang lain atau berperilaku sopan. Yang kelima ada melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Itu adalah contoh adat istiadat. Sudah mengerti? Ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana cara supaya kita taat pada aturan Pak Guru? Supaya kita taat dengan aturan yang ada atau norma, kita tidak boleh mengacuhkan aturan yang ada tersebut. Kita tidak boleh menyepelekan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena semua aturan itu sama, pasti ada hukumannya dan ada sanksinya. Jika adik mau supaya bisa mentaati norma itu, intinya jangan pernah meremehkan norma atau aturan yang ada di sekitaran adik. Ya, sudah mengerti? Sudah. Bapak lanjut boleh? Boleh. Ya. Bapak lanjut ke perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dalam peraturan tertulis, artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola atau ketua kelompok tersebut. Peraturan tidak tertulis adalah yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Ada juga beberapa perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis, yaitu peraturan tertulis dibuat oleh pemerintah. Sudah? Penguasa negara maupun pengelola suatu tempat, sedangkan peraturan tidak tertulis yaitu dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu atau di keluarga masing-masing. Sudah? Di sini Bapak akan menyampaikan contoh peraturan tertulis. Yang pertama, membayar pajak
tepat waktu. Kita sebagai masyarakat yang sudah tinggal di Indonesia dan di daerahnya, tinggal di suatu daerah itu, hukumnya wajib membayar pajak tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi. Sudah? Sudah. Yang kedua, memakai helm saat berkendara bermotor. Ya. Sekarang kan sudah maju zamannya kan. Ada tilang elektronik dan tilang yang langsung oleh polisi. Jika kedapatan tidak bawa helm, maka akan dikenakan sanksi sosial dan sanksi uang serta sanksi lainnya. Sudah? Itu yang kedua, Bapak akan menyampaikan contoh peraturan tidak tertulis. Peraturan yang tidak tertulis ini tidak menyalakan alat elektronik di saat hari raya Nyepi. Saat waktu ini kan tidak boleh menghidupkan lampu, ya, tidak boleh menghidupkan TV, tidak boleh menghidupkan radio dan yang lainnya. Dan ada pula peraturan yang tidak tertulis lainnya, yaitu wajib membayar iuran kelas atau wajib mentaati peraturan kelas yang sudah disepakati dan disetujui oleh siswa atau kelompok kelasnya. Ya, ada yang belum dipahami kira-kira? Apa itu norma yang ada di kelas, Pak Guru? Norma yang di dalam kelas. Norma yang di dalam kelas itu bisa berupa peraturan tertulis ataupun peraturan yang tidak tertulis. Di dalam kelas pastinya ada norma-norma atau peraturan yang tertulis kan. Contohnya ada yang ada di depan, di samping papan tulis itu pasti ada peraturan kan? Beberapa peraturan yang tertulis. Nah, ada juga kan peraturan yang tidak tertulis. Contohnya teman-teman adik menyepakati untuk membayar uang iuran sebesar Rp1.000 di hari Rabu misalkan. Itu kan tidak tertulis tapi disepakati oleh seluruh siswa. Berarti itu termasuk ke peraturan tidak tertulis. Jadi kalau norma yang ada di kelas atau di sekolah itu kemungkinan ada norma yang tertulis atau norma yang tidak tertulis. Tapi kebanyakan pasti norma yang tidak tertulis. Paham? Paham. Boleh Bapak lanjutkan? Ya. Bapak akan melanjutkan materi yaitu mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Setiap peraturan dibuat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan mengalokasikan warganya untuk mengikuti norma dan mentaati peraturan. Dengan adanya norma ini diharapkan juga agar dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, untuk melestarikan norma ini, sebuah norma maupun mengingat sebuah peraturan tertulis, manusia membuat sanksi atau pelanggaran norma maupun peraturan tertulis yang ada di masing-masing kelompok atau di organisasi kelompok. Contohnya, kalau di kantor desa pasti ada peraturannya masing-masing, di desa adat pasti ada aturannya masing-masing yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Dan ada juga peraturan yang tergolong tidak tertulis, yaitu contohnya kan ada kalau kita bertemu dengan orang baru kita harus bertegur sapa, kita harus berbicara yang sopan kan. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh istilahnya
menegur orang yang lebih dewasa dari kita dengan cara yang tidak sopan. Kita harus menghormati semuanya atau satu sama lain yang berada di sekitar lingkungan kita. Baik, ada yang ditanyakan? Pak Guru, kalau teman saya tidak mau membayar uang kas, apa itu pelanggar norma? Sudah pastinya ya, soalnya kan tapi enggak juga ya. Tapi kalau dia nggak sepakat berarti bukan pelanggaran. Kalau dia sepakat dan teman atas norma tersebut yang disepakati atau peraturan yang dia disepakati harus membayar iuran, berarti dia harus membayar iuran. Jika dia tidak membayar iuran, berarti dia melanggar norma yang sudah disepakati atau peraturan yang sudah disepakati. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan ada norma yang tertulis dan tidak tertulis kan? Yang tadi itu yang tidak membayar kas yang adik sebutkan tadi itu berarti termasuk norma yang kemungkinan tidak tertulis. Maka jika sudah disepakati norma tersebut dan dia tidak membayar, berarti itu termasuk ke dalam pelanggaran norma tidak tertulis. Sudah paham? Sudah. Ada pula yang ingin Bapak tekankan atau Bapak sampaikan lebih lanjut, yaitu mengenai pentingnya norma di kalangan masyarakat atau di kalangan kelompok atau suatu organisasi. Dalam kelompok atau suatu organisasi sudah pasti harus ada hukuman atau sanksi atau biasa disebut norma. Jika tidak ada, berarti anggotanya pasti akan seenaknya dan tidak akan mematuhi apa yang akan dikerjakan atau digarap oleh organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi atau kelompok sudah pasti ada peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi harus mentaati peraturan tersebut. Ada pula tips yang Bapak berikan untuk adik untuk mentaati norma seperti pertanyaan adik yang pertama tadi, yaitu belajar mengenai norma-norma yang ada di kelasnya dan di lingkungannya. Seperti di kelasnya kayak seperti tadi itu kan ada temannya yang tidak membayar uang kas kan, itu sudah termasuk pelanggaran norma yang tidak tertulis karena sudah disepakati oleh semua orang, ya dia tidak membayarnya, berarti itu termasuk norma yang tidak termasuk ke pelanggaran norma yang tidak tertulis. Jadi kalau dari Bapak sekian saja materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah cukup. Kalau besok-besok ada teman yang tidak membayar kas, berarti itu pelanggaran norma. Ya, berarti temannya harus membayar uang Kas. Ya. Jadi kalau sudah disepakati oleh semua teman-temannya, berarti itu termasuk ke dalam norma apa? Tidak tertulis. Ya, kalau yang ada di samping papan tulis atau yang berada di depan kelas, berarti itu norma yang tertulis. Ya. Berarti adik harus mentaati semua norma atau kesepakatan yang ada di kelas ya. Tidak boleh membantah atau melanggar aturan atau norma yang ada di kelas ya. Jangan melawan teman, jangan melawan guru. Tetap taat pada aturan yang ada di sekolah dan di kelas dan tetap tersenyum ya.
Baik, sekian pembelajaran saya hari ini, dan adik saya. Jika ada salah kata atau ada kata yang tidak mengenakan, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.